Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas bab mengenai persamaan garis lurus. Namun subbab yang kita bahas pada pertemuan kali ini ada dua, yaitu sifat-sifat persamaan garis lurus dan juga bentuk persamaan garis lurus. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu 3.4 menganalisis fungsi linear dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.4-nya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, siswa dapat menentukan persamaan garis lurus. Yang kedua adalah siswa dapat menentukan sifat-sifat persamaan garis lurus. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini. Sifat-sifat persamaan garis lurus. Sifat-sifat persamaan garis lurus ini ada berbagai macam. Namun pada pertemuan kali ini yang kita bahas hanya dua. Tuh. Yang pertama, yaitu saling sejajar. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar jika garis tersebut memiliki gradien yang sama. Jadi, nilai M1 dan M2-nya itu harus sama. Baru dua garis itu dikatakan sejajar. Yang kedua, dua garis dikatakan saling tegak lurus. Dua garis dikatakan saling tegak lurus jika gradien pertama dikalikan dengan gradien kedua, hasilnya adalah negatif 1. Jadi, apabila gradien 1 atau M1 dikalikan dengan M2 akan menghasilkan negatif 1, maka dua garis tersebut dikatakan tegak lurus. Atau juga kita akan mencari gradien 2 dengan cara negatif 1 dibagi dengan gradien pertama. Ini rumus ini digunakan untuk mencari persamaan garis lurus. Lanjut kita ke contoh soalnya. Contoh soalnya yang pertama, selidikilah apakah dua garis berikut sejajar atau saling tegak lurus. Yang pertama, Y sama dengan 2X min 5 dan 3Y min 6X tambah 9 sama dengan 0. Kita lihat di sini. Kita cari satu persatu gradiennya. Kita cari gradien pertama dari persamaan Y sama dengan 2X min 5. Y sama dengan 2X min 5. Karena dia bentuknya adalah Y sama dengan MX plus C, maka gradiennya itu adalah yang berpasangan dengan variabel X, yaitu 2. Maka M1-nya adalah 2. Lanjut. Kita cari gradien dari persamaan berikutnya. 3Y min 6X tambah 9 sama dengan 0. Untuk memudahkan mencarinya, kita harus pindahkan dulu X-nya itu ke depan. Jadinya min 6X tambah 3Y tambah 9 sama dengan 0. Kenapa 6X-nya tetap negatif walaupun dipindahkan ke depan? Karena dia dipindahkannya tidak melewati sama dengan, sehingga dia angkanya atau nilainya tetap negatif. Jadi tidak berubah, mau negatif mau positif. Kalau tidak melewati sama dengan tidak berubah ya. Lanjut. Nah, untuk menentukan nilai A, nilai B, sama nilai C itu kita lihatnya dari variabelnya nih. Kalau dia variabelnya X, berarti dia nilainya nilai A. Tuh, maka A-nya sama dengan negatif 6. Tuh. Kalau variabel Y, berarti dia nilainya adalah nilai B. Lihat, nilai B-nya adalah 3. Nah, yang C gimana Pak? C itu adalah yang tidak mempunyai variabel X maupun variabel Y, atau bisa disebut juga dengan konstanta. Kalau bentuk persamaannya seperti ini, itu sama aja dengan persamaan
AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Kalau bentuknya seperti ini, maka untuk mencari gradiennya, rumusnya adalah min A per B. Min A-nya tadi negatif. Oh, berarti kita tambahkan lagi. Negatif dalam kurung negatif 6, karena ini nilai A-nya negatif 6. Dibagi dengan 3. Min dikalikan dengan min, hasilnya adalah positif. Jadinya 6 dibagi 3 adalah 2. Oke. Jadi karena nilai M1 sama dengan M2 yaitu 2, maka dua garis tersebut bisa kita katakan saling sejajar. Paham sampai sini? Kita lanjut ke contoh yang nomor 1B. Jika ada dua persamaan min X tambah 2Y tambah 6 sama dengan 0 dan 3Y tambah 6X min 15 sama dengan 0, apakah ini saling sejajar atau saling tegak lurus? Kita lihat yang pertama. Itu min X tambah 2Y tambah 6 sama dengan 0. Nilai A-nya adalah min 1. Karena di sini X-nya adalah 1. Jadinya min 1. Nilai B-nya adalah 2 karena nilai di sini variabel Y-nya adalah 2 dan C-nya adalah 6. Lalu kita masukkan ke rumusnya, yaitu min A per B sama dengan min dalam kurung min 1 dibagi dengan 2. Min dibagi min dikali min, hasilnya adalah plus. Makanya di sini yang tadinya banyak minnya berubah jadi positif. Maka gradien pertamanya adalah positif 1/2. Dapatnya. Sekarang kita cari gradien keduanya. Dari persamaan 3Y plus 6X min 15 sama dengan 0, supaya mendapatkan nilai A, nilai B, dan nilai C-nya mudah, ini kita pindahkan dulu. X-nya jadi di depan, Y-nya di tengah, dan konstantanya di belakang. Jadinya 6X plus 3Y min 15. Nilai A-nya 6, nilai B-nya 3, nilai C-nya adalah min 15. Masukkan ke rumus gradiennya. Min A per B sama dengan A-nya 6. Berarti jadinya karena min A, dia adalah min 6 dibagi dengan 3. Tuh. Min 6 dibagi 3 adalah min 2. Tuh. Nah, kita lihat di sini. Gradien satunya setengah, gradien 2-nya adalah min 2. Beda kan? Kalau beda, berarti dia tidak mungkin sejajar. Tuh. M1 tidak sama dengan M2, berarti dia tidak mungkin sejajar nih. Kita buktikan apakah dia tegak lurus. Kita lihat M1 dikali M2 syaratnya harus menghasilkan negatif 1 kan. Kita lihat M1-nya setengah, M2 nya min 2. Setengah dikali min 2 hasilnya adalah negatif 1. Karena perkalian antara M1 dan M2 menghasilkan negatif 1, maka dua garis tersebut dikatakan saling tegak lurus. Sampai sini paham ya? Kita lanjut ke contoh nomor 2. Agar garis Y sama dengan AX plus 3 sejajar dengan garis min 20X tambah 4Y sama dengan 5, maka nilai A-nya harus berapa nih? Ingat, syarat sejajar itu dia harus M1 sama dengan M2. Kita lihat dari persamaan Y sama dengan AX plus 3. M1-nya itu adalah A. Ini yang akan kita cari nanti. Nah, buat dapetin ini gimana? Kita pakai persamaan yang kedua. Min 20X tambah 4Y sama dengan 5. Tuh. Nah, kita lihat nih. A-nya berapa? Oh, A-nya min 20 karena variabel X-nya di sini min 20. B-nya 4 karena variabel Y-nya 4 dan C-nya adalah min 5.
maka kita cari gradiennya adalah min A per B. Tuh, sama dengan min A. Karena A-nya juga negatif, maka min dalam kurung min 20 dibagi dengan 4. Negatif dikalikan negatif, hasilnya adalah positif. Makanya tinggal 20 dibagi dengan 4. Berapa 20 dibagi 4? Hasilnya adalah 5. Ingat syarat sejajar adalah M1 sama dengan M2. Berarti kalau M1-nya kalau M2-nya 5, berarti M1-nya juga 5. Jadi nilai A adalah 5. Mudah bukan cara mengerjakannya? Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu membuat atau menentukan grafik persamaan garis lurus. Cara menentukan persamaan garis lurus juga ada banyak, tapi yang paling sering digunakan itu ada 2. Yang pertama, persamaan garis lurus yang melalui titik x,1 dan y,1 dan bergradien M gitu. Jika dia melewati sebuah titik dan melewati gradien atau mempunyai gradien, maka rumusnya adalah y min y1 sama dengan M dikalikan dengan x min x1. Yang kedua, persamaan garis lurus yang melalui titik A x1, y1 dan titik B x2, y2. Jadi kalau dia persamaan melewati 2 buah titik, kita gunakan rumus yang ini. Kalau melewati sebuah titik, kita gunakan rumus yang atas. Kalau 2 buah titik, kita gunakan rumus yang bawah. Oke, daripada bingung, kita lihat langsung contohnya saja. Kita lihat contohnya. Persamaan garis yang melalui titik 6,-3 dan memiliki gradien min 2 adalah, kita lihat di sini. Titiknya 6,-3, gradiennya adalah min 2. Makanya langsung kita masukkan. Karena dia hanya melewati sebuah titik. Rumusnya adalah y min y1 sama dengan M dikalikan dengan x min x1. Kita input y dikurang sama min 3 karena di sini y1-nya itu adalah min 3. Ini y1, ini adalah x1. M-nya adalah min 2, berarti min 2 dikalikan dengan x dikalikan dengan 6. Negatif sama negatif itu berubah menjadi positif. Lalu ini kita kali silang, min 2 kita kalikan x, hasilnya adalah min 2x. Min 2 dikalikan dengan min 6, min dikalikan min hasilnya adalah positif. Ini harusnya 12 ya. Ini salah, ini harusnya 12. Oke. Berarti di sini juga harusnya ini 12. 12 kurang 3. 12 kurang 3 berapa? Oh, 12 kurang 3 itu adalah 9. Jadi hasilnya adalah y sama dengan min 2x plus 3. Y sama dengan min 2x plus 9. Oke. Nah, ini juga salah ya, harusnya diganti ini. Ini harusnya diganti menjadi 9. Dicek lagi ya. Oke. Sampai sini mudah bukan? Lanjut kita ke contoh nomor 2. Persamaan garis yang melalui titik 1, min 2 dan 4,6. Oke. Nah, di sini dia melewati 2 buah titik. Berarti kita menggunakan rumus y min y1 dibagi y2 min y1 sama dengan x min x1 dibagi x2 min x1. Tuh. Yang mana sih x1 x2 nya? Tuh. Ini adalah x1, ini adalah y1, ini adalah x2, ini adalah y2. Tuh. Jangan sampai salah ya.
Jadi kalau X1 itu sebelahnya pasti Y1, nggak mungkin sebelahnya adalah X2. Begitupun dengan X2, sebelahnya adalah Y2, nggak mungkin dia adalah Y1. Oke, paham? Lanjut, kita masukin Y1. Oh, Y1 nya adalah negatif 2, berarti Y min dalam kurung min 2 dibagi 6 dikurang min 2 tuh, sama dengan X dikurang 1 dibagi 4 dikurang 1. Perhatikan kembali di sini ada negatif sama negatif, berarti dia berubah menjadi positif. Ini juga negatif sama negatif berubah menjadi positif. Oke, lanjut. Jadinya Y plus 2 dibagi 6 plus 2 sama dengan X min 1 dibagi 4 min 1. 6 tambah 2 adalah 8, 4 dikurang 1 adalah 3. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini kita kali silang. Tuh, ini kita kali silang seperti ini. Jadi nanti hasilnya adalah bentuknya seperti ini. Tuh. 3 kita kalikan dengan Y plus 2. 8 kita kalikan dengan X min 1. Semuanya kita kali silang. Tuh. 3 dikali Y adalah 3Y, 3 dikali 2 adalah 6, 8 dikali X adalah 8X, 8 dikali min 1 adalah min 8. Sehingga ini kita bikin satu ruas aja nih gitu. 8X sama min 8 nya kita pindah ruas ke kiri, jadinya 3Y tambah 6 dikurang 8X ditambah 8 sama dengan 0. 6 sama 8 nya kan bisa kita jumlahkan nih, jadinya 14, sehingga didapat 3Y min 8X plus 14 sama dengan 0. Jadi persamaan garisnya adalah 3Y min 8X tambah 14 sama dengan 0. Oke, sampai sini bisa dipahami dengan baik ya. Kita lanjut ke contoh nomor 3. Contoh nomor 3 ini adalah penggabungan antara persamaan garis lurus dan juga sifat dari persamaan garis lurus. Penggabungannya gimana? Kita lihat soalnya. Persamaan garis yang melalui titik 6, min 3 dan sejajar garis 4x min 2y plus 5 sama dengan 0 adalah, jadi di sini kita disuruh menentukan persamaan garis lurusnya nih, tapi dengan syarat melalui sebuah titik dan juga sejajar sama garis. Ingat, kalau dia melalui sebuah titik, berarti dia menggunakan rumus Y sama dengan MX plus C ya. Rumusnya berarti Y sama dengan MX plus C. Nah, untuk mendapatkan rumus ini atau masukannya, kita harus cari gradiennya dulu pertama kali. Cari gradien dari garis yang diketahui, yaitu garis ini. Kita cari gradiennya. Kita lihat A-nya itu bernilai 4, B-nya itu bernilai negatif 2, dan C-nya bernilai 5. Kita masukkan ke dalam rumus gradiennya. Karena bentuknya AX plus BY plus C, maka rumus gradiennya adalah min A per B. Tuh, A nya 4 berarti min 4, B nya min 2 berarti min 2 di bawah. Min 4 dibagi min 2 hasilnya adalah 2. Karena M1 nya 2 dan dia syaratnya adalah sejajar, maka otomatis M2 nya juga sama, yaitu 2. Tuh, M2 nya udah diketahui nih, berarti tinggal masukin ke dalam rumus ini. Y min Y1 sama dengan M2 dikalikan X min X1. Y1 nya berapa? Kita lihat dari yang disediakan persamaannya. Ini X1, ini Y1. X1 nya adalah 6, Y1 nya adalah min 3.
Makanya kalau dimasukkan ke dalam rumus, Y min dalam kurung min 3 sama dengan 2 dalam kurung X min 6. Sama seperti tadi, kalau ada negatif sama negatif, itu berubah menjadi positif. Dan ini kita kalikan silang. 2 dikali X hasilnya adalah 2X. 2 dikali negatif 6 hasilnya adalah negatif 12. Oke. Udah ada bentuk seperti ini nih. Kalau udah seperti ini berarti sama mengerjakannya dengan contoh yang sebelumnya. Itu. 3-nya kita pindahkan saja ke ruas sebelah kanan. Dari positif pindah berarti menjadi negatif. Sehingga yang tadi Y plus 3 sama dengan 2X min 12 itu menjadi Y sama dengan 2X min 12 min 3. Min 12 sama min 3 itu bisa dihasilkan. Hutang 12, hutang lagi 3, berarti hutangnya jadi 15. Sehingga hasilnya adalah Y sama dengan 2X min 15. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2X min 15 gitu. Itu penggabungan antara sifat persamaan garis yang pertama yang sejajar dengan bentuk persamaan garis lurus yang pertama. Oke. Sampai sini diperhatikan baik-baik ya. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Persamaan garis yang melalui titik 2,1 dan tegak lurus garis Y sama dengan 2X plus 5 adalah. Ini cara mengerjakannya hampir sama dengan contoh yang ketiga tadi. Cuma apa yang membedakan? Yang membedakan di sini syaratnya dia adalah tegak lurus. Itu. Syarat tegak lurus itu adalah gradien 1 sama gradien 1 dikalikan gradien 2 sama dengan negatif 1, atau gradien 2 sama dengan negatif 1 dibagi dengan gradien pertama. Sama seperti tadi, kita cari dulu contohnya, kita cari dulu gradiennya. Cari gradien dari ini, Y sama dengan 2X plus 5. Karena bentuknya Y sama dengan 2X plus 5 itu sama dengan Y sama dengan MX plus C, berarti gradiennya itu adalah yang berpasangan dengan variabel X, yaitu 2. Tuh, M1-nya nih udah didapat 2, berarti kita akan mencari M2-nya. Gimana caranya? Kita masukkan ke rumus M1 kali M2 sama dengan negatif 1. M1-nya adalah 2. Berarti 2 dikalikan M2 sama dengan negatif 1. Karena yang ditanya M2, berarti 2-nya pindah ruas. Tuh. Tapi 2-nya itu pindah ruas bukan jadi negatif, tapi jadi pembagian. Kenapa jadi pembagian? Karena di sini adalah perkalian. Maka kalau kalau pindah ruas hasilnya adalah pembagian. Maka M2-nya adalah negatif 1 per 2. Sudah dapat nih M2-nya, berarti kita tinggal masukkan ke dalam rumus Y min Y1 sama dengan M2 dikalikan X min X1. Sama seperti tadi, ini adalah X1-nya, ini adalah Y1-nya. Oke, lanjut. Y min Y1 sama dengan M2 dikalikan X min X1. Tuh. Y dikurang 1 karena Y1-nya bernilai 1. Sama dengan min 1 per 2 karena dia gradiennya. Tuh. Dikalikan dengan X min 2 karena nilai X1-nya adalah 2. Nah, kalau gini gimana Pak? Biar kita nggak ribet hitungnya, ini semua kita kalikan dengan 2. Kenapa kita kalikan dengan 2? Karena di sini penyebutnya angka 2. Kalau penyebutnya angka 3, berarti dikalikannya dengan 3.
Jadi di sini perkalian tergantung dia penyebutnya berapa ya. Oke, kalau kita kalikan 2, maka dia adalah 2 dikalikan dengan Y-1 sama dengan, nah ini kenapa tinggal -1? Karena -1/2 dikalikan dengan 2 itu coret-coret, hasilnya adalah -1. Seperti itu ya, paham ya? Maka di sini didapat -1, bukan kita pakai -1/2 lagi. Lalu ini kita kali pelangi. -1 dikali X adalah -X, -1 dikali -2 adalah +2. Ini juga kita kali pelangi. 2 dikalikan Y hasilnya 2Y, 2 dikalikan -1 hasilnya adalah -2. Sehingga ini -X tambah 2 nya kita pindah ruaskan ke kiri, kita gabung sama Y nya, jadi 2Y dikurang 2 ditambah X dikurang 2 sama dengan 0. Kenapa dia -2? Karena di sini positif, pindah ruas menjadi negatif. Kenapa dia positif? Karena di sini negatif, pindah ruas jadi positif. Nah, di sini ada -2, ada -2. Itu karena sama-sama konstanta atau angka, berarti kita bisa hasilkan -2 sama -2 hasilnya adalah -4. Jadi persamaan garis lurusnya adalah 2Y tambah X -4 sama dengan 0. Tuh. Mudah bukan? Jadi diperhatikan baik-baik ya, jangan sampai keliru. Lanjut. Oke, lanjutnya adalah, nah sekarang kalian kan sudah melihat dan mendengarkan penjelasan saya tadi. Di situ ada juga contoh-contoh soalnya sudah saya bahas. Kalian kerjakan latihan berikut, ada 5 nomor, tolong dikerjakan di buku latihan kalian seperti biasa. Nanti catatan sama latihannya itu setelah dikerjakan dikirimkan ke saya. Baik, jika ada yang mau bertanya juga bisa hubungi saya langsung. Oke. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk kalian semua dan juga mudah dipahami oleh kalian. Mudah-mudahan juga soal latihannya bisa dikerjakan dengan baik. Tuh. Mohon dipelajari materinya karena sekitar 2 minggu lagi kita akan menghadapi penilaian akhir semester. Oke. Semangat untuk kalian semua. Selamat mengerjakan. Stay safe, stay healthy, and don't panic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.